kamera sekecil ini itu udah bisa dapet banyak banget manfaatnya. Walaupun goyang-goyang sedikit gini itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Yo, what's up? Balik lagi di channel gua, Ari Sanjaya. Di video kali ini gue mau berbagi tips tentang cara memilih kamera versi gua pastinya. Oke. Nah, sebenarnya konten kali ini agak berbeda dengan video-video gue sebelumnya karena di luar dengan yang biasanya gue posting tentang musik, berkebun, atau traveling. Nah, sebenarnya nyambungnya itu karena dari gears yang gue pakai, ya. Karena gue baca dari komentar teman-teman sekalian itu ada beberapa yang salah fokus. Jadi lebih fokus ke segi videonya. Jadi banyak yang komentar videonya bagus. Ini. Nah, ada juga yang bertanya, gue pakai kamera apa? Video ini spesial buat 1000 subscriber gue. Jadi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung terus channel ini. Karena berkat kalian jadi channel gue ini bisa berkembang sampai saat ini. Semoga dan bisa terus berkembang lagi. Oke, jadi spesial hari ini gue mau bongkar apa yang biasa gue pakai dalam membuat vlog atau video tentang keseharian gue. Oke, penasaran apa aja nih yang menunjang performa video-video gue? Tonton terus video ini sampai habis dan let's go! Nah, jadi kamera atau gears ya untuk merekam video dan kegiatan kalian atau vlog kalian itu adalah faktor yang paling utama pastinya, guys. Karena video yang akan kalian tampilkan itu adalah suguhan untuk menghibur dari teman-teman yang akan nonton video kalian. Terlepas dari itu isi kontennya. Nah, jadi kualitas gambar video kalian itu juga menunjang bagaimana peminat penonton itu bakal bertahan menonton video kalian atau ya hanya sekedar view aja terus di skip. Di sini gue bakal bongkar apa aja nih yang gue pakai selama pembuatan video-video gue yang ada di channel ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, tada. Nah, ini adalah salah satu kamera yang lumayan sering gue pakai. Jadi ya ini adalah Sony Alpha 7. Kamera ini menurut gue sih oke banget untuk dapetin detail-detail dan kualitas gambar yang oke punya. Ini pas banget. Ya karena kalau kalian mau ngambil portrait atau gambar-gambar yang kayak mukanya lebih jelas terus belakangnya ngeblur, itu cocok banget pakai kamera ini. Nah, di sini gue pakai Sony Alpha 7 dengan lensa kitsnya f/s 50 mm bukaan 1,8. Ya, ini adalah lensa kitsnya dari Alpha 7 yang gue beli. Sebenarnya worth it pakai kamera ini, tapi kalian harus pakai kameramen kalau menurut gua. Kalau untuk vlog itu agak ribet juga sih sebenarnya karena kamera ini tidak menunjang untuk flip layar sampai ke depan. Nah, jadi dia mentok sampai di sini nih. Oke, mentok sampai di sini, guys. Nah, jadi kalau kalian vlog kayak gini ya itu nggak akan kelihatan pas di muka atau enggak, dan lagi ini lensanya juga termasuk lensa agak zoom, jadi muka kalian juga bakal segeblag di selayar-layar nanti hasilnya ya. Jadi ini gue pakai kamera ini untuk ngambil detail-detail aja sebenarnya, atau video-video yang still. Maksudnya gue cuman simpan kamera ini di tripod dan dia ngerekam detail-detail aja. Contohnya dalam video gue yang belajar drum, contohnya kayak gini.
Nah, atau ada beberapa video yang cover drum itu gue pakai kamera ini. Jadi gue bisa simpan kamera ini pakai tripod, gue fokusin ke posisi gue berdiri atau duduk. Nah, jadi dia akan ngepas gitu fokusnya. Oke. Nah, kekurangan yang satu lagi, kalau ini kita pakai vlog, ini kamera ini berat banget. Terus filenya juga hasilnya itu akan besar banget karena kualitasnya di setting HD sama gue biasanya, dan ini pasti filenya gede banget. Menurut gue sih itu. Nah, kalau mengenai harga, ini kamera ini gue punya di tahun 2018 ya, itu harganya masih sekitar 14 jutaan body dan lensanya ya. Jadi kalau buat teman-teman mau foto-foto atau video yang oke, biar bisa bokeh-bokeh gitu, nah cocok sih. Tapi gue lebih prefer kalian belinya Alpha 7 yang Mark II-nya, karena itu udah ada stabilizernya di dalam kamera. Oke. Nah, abis ini gue akan pasang kamera ini untuk gantiin kamera gue yang sekarang dipakai. Ya, jadi kalian bisa melihat seperti apa perbedaannya. Oke, lanjut ke kamera yang selanjutnya adalah tada, iPhone X. Jadi iPhone ini gue pakai karena dia bentuknya lebih ringkas, handy lah ya. Jadi karena bisa disimpan di saku, dan setiap saat kalau misalnya sekiranya kita butuh shoot video cepat gitu, misalkan ada momen-momen yang harus diambil dengan cepat, itu gue pakai handphone aja, iPhone X. Karena kalau pakai handphone itu lebih praktis kan, ketika misalkan ada satu momen yang harus kita ambil dengan cepat, itu cukup buka kunci dan bisa langsung ambil video. Nah, tapi di salah satu video gue itu ada full satu video yang gue ambil pakai iPhone. Contohnya di video waktu jalan-jalan ke Pangandaran. Itu semuanya gue ambil full pakai iPhone. Destinasi berikutnya adalah Batu Karas. Nah, tempat ini terkenal dengan pantainya yang bersih dan sejuk, guys. Nah, kayak gitu hasilnya ketika kita ngambil video pakai handphone, tapi masih oke untuk ditonton gitu ya. Karena di dalam teknologi iPhone itu sendiri udah terdapat stabilizernya. Jadi gue waktu itu cuma pakai handphone dan pakai Gorilla Pod, dan iPhone aja itu udah cukup bisa ngambil momen-momen atau gambar-gambar yang tadi di video gue waktu di Pangandaran. Habis ini gue akan pasang lagi si iPhone ini untuk ngegantiin kamera gue yang sekarang dipakai. Nah, ini yang lagi dipakai ini Sony Alpha 7 yang tadi gue review pertama. Nah, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat nih, ini di pinggir-pinggir gue, di belakang gue, atau di sekitar ini laptop gue. Nah, ini akan lebih ngeblur daripada muka dari wajah gue ya. Nah, itulah keunggulan dari si Alpha 7 ini, karena dia diafragmanya bisa kecil banget. Oke, lanjut ke kamera berikutnya. Kamera yang paling sering gue pakai dan ibarat kojonya lah, yang lagi gue sering pakai sampai sekarang nih, itu adalah tada. Nah, jadi ini guys, kamera yang paling sering gue pakai beberapa video terakhir gue ya. Kamera ini adalah andalan gue. Kenapa? GoPro Hero 8 ini andalan menurut gue karena dari bentuknya itu sangat simple dan ya praktis di bawahnya. Menurut gue sih ini sangat menunjang performa gue ya, karena dengan kamera sekecil ini itu udah bisa dapat banyak banget manfaatnya.
Contoh di beberapa video terakhir gue yang kalian banyak komen nih, videonya bagus dan gambarnya soft gitu ya, atau pergerakannya itu tidak kasar, yaitu gue pakai ini GoPro Hero 8. Contohnya di video gue yang ke Lembang Park Zoo dan yang pas latihan. Jadi gue cuman pakai ini doang, GoPro Hero 8. Nah paling gue dibekalin sama baterai cadangan. Nah kenapa gue pilih GoPro Hero 8? Karena yang pertama dari segi bentuknya udah jelas lah, ini dia unggul karena cuman sebesar ini. Nah gue tambahin lagi ini tripodnya seperti ini. Nah jadi ketika gue mau simpen di mana aja tuh bisa, atau misalnya mau gue pasang di mana, ini tinggal bisa dililit-lilit juga. Tripod ini bisa dibelokin gini, kayak gini ya. Jadi lu bisa ngevlog kayak gini. Nah keunggulannya dia karena dia punya lensa yang super wide. Artinya itu bisa mengambil layar sangat super lebar. Nah, jadi kalian bisa dengan posisi segini itu bisa melihatkan keadaan sekeliling kalian, guys. Ya, jadi yang ada di belakang kalian tuh akan terlihat semua, walaupun kalian cuma seperti ini posisinya. Itu keunggulan dia, karena dia ada mode sampai super wide. Yang jelas di kamera ini udah ada teknologi Hyper Smooth 2.0. Jadi itu benar-benar bikin kalian gambarnya itu soft banget tanpa perlu gimbal lagi. Ya, jadi kalian cukup pakai ini aja, itu si gambarnya itu udah pasti nggak goyang. Kalian cukup ngarahin aja apa yang mau kalian ambil gambarnya, walaupun goyang-goyang sedikit gini itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu, karena dia akan GoPro ini akan membuat smooth gerakannya, nggak akan goyang-goyang gitu. Apalagi misalkan kalian lagi naik motor terus mau kamerain, itu bisa dipakai untuk di helm gitu kan, itu akan smooth banget guys. Nah itulah keunggulannya ini GoPro Hero 8. Dan yang gue suka dari kamera ini adalah dia punya mikrofon internal yang oke sih menurut gue, karena gue nggak pakai tambahan mikrofon lagi, ini udah nangkep banget suaranya stretch. Jadi dia ketika gue ngomong gini itu dia bisa nangkep. Nah kayak waktu gue di closing video gue yang sebelum ini di depan kamera tanpa mic lagi, itu bisa terdengar jelas gitu sama teman-teman, karena dia daya tangkap frekuensinya juga bagus. Walaupun gue waktu itu segini lah kalau nggak salah, tapi dia bisa nangkep suara gue dengan jelas. Nah selain itu di mode super wide itu gue pakai waktu yang gue latihan untuk nikahan Sultan itu. Gue cuman simpen kamera ini kayak sekitar 1 meter lah dari kurang lebih 1 meter dari posisi gue duduk. Itu kelihatan semua kan, si view studionya itu kelihatan semua, dan termasuk gue nya juga kelihatan, cuman dia agak fish eye, jadi agak melengkung pinggir-pinggirnya. Tapi menurut gue masih jelas, detail-detailnya juga kelihatan. Nah, dan yang oke-nya itu mic-nya itu bisa nge-cut sendiri frekuensi yang sekiranya terlalu tinggi. Jadi untuk musisi atau terutama gue drummer, ketika gue mau bikin drum cam itu sebenarnya pakai ini juga udah cukup gitu. Jadi ketika misalkan perform di panggung atau di studio mau merekam, ini mic-nya itu nggak pecah guys. Jadi kualitas mic-nya itu udah oke banget. Dia bisa nge-cut frekuensi yang tinggi dan benar-benar si sound-nya itu jelas banget. Oh iya, gue lupa infoin, kalau kamera ini sih sebenarnya nggak terlalu mahal, kayak 6 juta rupiah, tapi kalian udah bisa dapet daily vlog kalian itu. Kalau gue rasa sih cukup pakai GoPro ini. Oh iya, nah ini adalah hasil dari iPhone
X. Ya, yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera iPhone X. Hasilnya seperti ini, kalau menurut gue sih ya itu udah cukup juga gitu buat insert gitu ya, kebutuhan mendesak, it's okay lah. Nah, jadi itu guys, kamera-kamera yang selama ini gue pakai dalam menunjang kebutuhan video untuk channel gue ini. Dan itu adalah pendapat dari gue pribadi ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain ya itu terserah, karena menurut gue sih dari ketiga gadget atau kamera yang gue pakai itu adalah yang oke menurut gue sampai saat ini ya. Nah, mudah-mudahan sih ini dapat membantu kalian ketika ingin memilih atau referensi kalian ketika mau coba membeli kamera baru atau perbandingan kamera. Nah, kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu teman-teman yang lain juga menambah informasi buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, sekian video dari gua kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi buat kalian. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung terus channel ini sampai gue bisa tembus 1K. Hatur nuhun. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat buat kalian ya. Oke, kalau gitu sekian video dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.